Saya hampir 20 tahun di luar negeri itu tetap kalau dengar Indonesia Raya atau Rayuan Pulau Kelapa, itu nyanyian itu mengingatkan Indonesia begitu indahnya, itu tidak mungkin hilang, pasti cinta. Baik warga Indonesia, kita lanjut bincang-bincang dengan sahabat saya nih, Profesor Taruna Ikar Medical bla 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 PhD, ya kayak gitu. Banyak lah ininya kan gitu. Prof, jadi itu kan kalau kita hitung-hitung ya, kemarin itu habis dari UI terus ke Jepang, Itali, Amerika gitu. Total apa? Hampir 15 tahunan itu ya? Lebih, ya? Hampir 20 tahun. 20 tahun mengembara nyari ilmu. Ke seluruh dunia nyari ilmu gitu. Apa itu yang membuat Prof itu ya? Artinya nanti dulu lah balik ke Indonesia, ya kan? Penting kerja ilmu dulu gitu. Nah. Ada dua penyebabnya sebetulnya. Pertama penasaran, dan yang kedua ingin menuntaskan sesuatu, ya kan? Penasaran itu yang saya maksudkan sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang peneliti kan ada jawaban yang belum ada jawabannya, jadi kita mencari jawabannya itu. Yang kedua tentang ketuntasan, begini, hal yang menarik sekali itu waktu di Jepang begini, kan waktu di Jepang saya diminta pulang sudah itu setelah saya lulus dari Jepang oleh Unhas. Bukan, Badan POM yang minta saya pulang dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Kenapa? Karena ahli di bidang kardiologi intervensi itu dulu waktu itu baru karo-karo dengan Hanafi, baru 2 orang untuk merawat Indonesia. Dia butuhkan saya kan? Ya, saya juga sudah hampir pulang waktu itu, waktu Profesor Hanafi minta pulang. Tetapi perasaan 2 hal itu tadi, penasaran dan belum tuntas itu yang menghambat belum pulang ke Indonesia. Yang kedua, di Jepang itu hampir semua, karena kebetulan saya persis seangkatan dengan anaknya profesor saya, Profesor Yoshifusa Aisawa, itu punya nama Yoshiyasu Aisawa, itu sekelas saya di Jepang. Dia pas selesai dikirim ke Amerika, ke New York, dan dibiayai sama bapaknya. Saya kan tanya, Prof, kenapa kamu kirim anakmu ke sana? Kan di sini dia bisa langsung berkarir. Tidak, dia tidak akan tuntas, karirnya kurang bagus kalau dia tidak pernah sekolah di Amerika. Intinya begitu kan? Oh, berarti saya punya guru-guru di Jepang ini menganggap nanti harus sampai ke Amerika baru tuntas. Harus mengembara dulu. Tapi dia dibiayai dari orang tuanya ya. Terus saya tidak apa-apa lah, saya ke Italia dulu kalau waktu itu. Jadi anaknya profesor saya itu dulu, Yoshiyasu, ke New York, saya ke Italia. Nah, di Italia itu saya ketemu dengan salah seorang profesor juga yang sama juga pikirannya. Kita tuntas itu kalau di Amerika. Kan? Jadi saya berpikir ini jadi inspirasi saya kan. Tapi bagaimana caranya masuk Amerika? Saya kan tidak ada uang, tidak ada jaringan dan sebagainya. Nah, satu-satunya jaringan yang saya tahu adalah profesor Amerika itu terbuka. Jadi kita kirimin email kan. Saya berminat dengan ini itu dan sebagainya. Dan akhirnya proposal yang saya ajukan itu diterima. Nah, diterima di California tadi. California. Terus Indonesia mau tarik kan? Nah, saya berpikir kalau di Indonesia masih banyak yang bisa lanjutkan waktu itu. Jadi akhirnya saya terima tawaran ke Amerika. Bukan karena saya tidak suka Indonesia, tapi saya
berpikir saya harus tuntaskan dulu lah. Belum cukup lah, kalau bisa balik ke Indonesia udah bekalnya banyak lah kira-kira. Ya, Bekal ilmunya banyak lah ya. Bekalnya belum tuntas. Ya. Perlu ke Amerika. Betul. Gimana sih? Saya belum pernah ke Amerika loh. Ya. Jadi pertama kali saya ke Amerika itu pada saat beasiswanya ada dan saya diterima. Sebelumnya saya tidak tahu, saya cuma lihat di film-film. Iya. Dan sekarang jadi profesor di Amerika. Iya, di Pacific Health Science University. Jadi singkat cerita, pada saat sampai di Amerika kan agak sok juga lihat ini. Ada orang hitam, orang bule, orang Asia dan sebagainya kan campur semua di sana. Tapi ada budaya di situ yang sangat menarik. Kita betul-betul diberi kebebasan apapun yang kita lakukan dan kita pertanggungjawabkan sendiri. Berani berkata, berani berstatement, berani bertindak, tanggung jawab. Independensi itu yang saya pernah alami waktu di HMI kan. Kita sangat sebagai aktivis yang sangat bebas, tidak punya cantolan kemana-mana, kita bisa, dan itu saya rasakan suasana independensi itu di sana. Jadi saya bisa berkreasi apa saja. Nah, waktu saya ke Amerika, istri saya masih menuntaskan pendidikan S3-nya dan dokter spesialisnya juga? Di Jepang. Dokter juga? Iya, jadi saya pisah. Pertama kali saya ke Amerika, saya masih istri dan anak-anak di Jepang? Di Jepang. Oke. Jadi ya itulah semangat nilai juang untuk mencari ilmu itu ya. Cari ilmu. Yang penting mencapai Amerika. Masuk Amerika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi beasiswa saya waktu itu untuk 2 tahun, $250,000 ya. Jadi cukup besar. Nah, tapi karena sendiri saya memanfaatkan secara maksimal waktu itu. Nggak mikir macam-macam. Mumpung saya sudah di Amerika, saya harus belajar habis-habisan kan. Iya. Nah, sekarang gini, Prof. 2009 apa 2010 ya, saya waktu itu ketua umum KNPI. Diundang ada acara di Den Haag. Jadi Prof. Fasli Jalal waktu itu. Fasli Jalal wakil Menteri Pendidikan waktu itu. Sebelum dia Dirjen Dikti punya ide untuk mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, saya tahu waktu itu Prof. Taruna juga sedang di luar negeri. Artinya kita waktu itu membicarakan tentang kenapa sih terlalu banyak ternyata ilmuwan-ilmuwan kita itu yang kumpul profesor, doktor seluruh dunia kumpul di Den Haag. Kita bicara tentang brain gain versus brain drain. Nah, jadi pertanyaan kita waktu itu adalah kenapa kalian tidak mau kembali ke Indonesia? Ini pertanyaan menarik nih. Nah, ya kan? Bayangan saya waktu itu setelah pulang dari sana pun kan saya tahunya Prof. Taruna ini balik kan baru tahun 2020 kan. 20 ini kan? Gitu. Nah, nanti saya tanya dua. Pada saat itu apa yang terfikirkan selain misalnya tadilah ya kalau pribadi mungkin mencari ilmu. Ya harus sampai Amerika, mencari bekal setinggi-tingginya dulu baru balik. Tapi kalau kira-kira mewakili mereka itu, Prof ya, kenapa mereka itu lebih ini di sana? Apa karena memang tidak cinta lagi sama Indonesia atau gimana gitu? Saya kira tidak. Bukan ya? Tidak. Saya yakin kawan-kawan diaspora itu sangat cinta sama Indonesia. Saya yakin tidak ada yang perlu diragukan nasionalisme mereka. Karena saya bisa alamin, saya hampir 20 tahun di luar negeri itu, tetap kalau dengar Indonesia Raya atau Rayuan Pulau Kelapa, itu nyanyian itu mengingatkan Indonesia begitu indahnya, itu tidak mungkin hilang, pasti cinta. Itu yang kita penting. Pasti masih cinta. Itu yang penting buat Indonesia. Jadi sejauh-jauh manapun kita, sehebat apapun kita, dimanapun kita berada, tapi kalau udah Indonesia Raya, Raya Pulau Kelapa pasti ini ya. Pasti bahkan kita netesin air mata itu. Iya. Jadi saya yakin kawan-kawan diaspora, mungkin saya tidak mewakili mereka, tapi saya pernah merasakan. Kayak seperti mereka. Mereka itu kita cinta kok Indonesia, tidak sedikit pun mau mengkhianati bangsa ini. Iya. Karena gini, saya waktu itu terkagum-kagum, ada namanya yang saya ingat ada Dr. Sutanto. Dr. Sutanto itu dia tulis doktor terus dalam kurung 3. Saya bilang nih, dia di Jepang. Dr. Ken namanya. Dr. Ken Sutanto, betul. Dan ternyata dia rupanya
3 itu mewakili 3 kali doktor. Iya. Dan dia rupanya yang selama waktu itu ya, yang mengatur, kemudian yang membantu Minister of International Trading Jepang. Jadi sebenarnya otaknya perdagangan Jepang, pembangunan industri Jepang itu ya bisa disebut salah satunya dia. Iya. Gitu. Ken Sutanto, betul. Iya, Ken Sutanto. Dan dia nggak mau balik. Nah, mereka sih bilang, ada yang bilang gini, Pak, kami ini bukan nggak mau kembali ke Indonesia, tapi kadang-kadang kalau kita kembali ke Indonesia, kulturnya sudah berbeda. Kawan-kawan Indonesia kadang-kadang nggak bisa terima kami karena kami dianggap sudah terlalu tinggi dan nanti bisa jadi saingan dan macam-macam gitu ya. Nah, mungkin, ini kembali pertanyaan berikutnya. Sekarang kan Prof sudah di Indonesia lagi nih. Iya, iya. Ya kan? Sudah dapat bekal ilmu yang tinggi. Ini jadi contoh yang baik lagi sahabat saya nih, warga Indonesia. Ya kan? Udah dapat, dia balik ke Indonesia. Ya kan? Tidak seperti beberapa orang, walaupun alasannya belum tentu bukan tidak cinta sama Indonesia. Nah, sekarang kan istri, anak mungkin sekolah udah terlanjur di sana. Iya. Apa yang membuat motivasi Prof untuk balik ke Indonesia, meninggalkan anak istri sana, pulang pergi kena tanggung jawab keluarga gitu, tapi juga harus bekerja untuk Indonesia? Ya, ini saya kira pertanyaan yang sangat menyentuh ya. Yang pertama saya mau katakan bahwa sampai kapanpun, sampai kita meninggal itu, Indonesia ini tidak akan kita bisa lupakan karena bahasa tumpah darah itu artinya pertama kali darah kita tertumpah di tanah ini. Jadi keinginan untuk selalu mengabdi, berbuat untuk Indonesia itu pasti ada, dan itu saya kira kawan-kawan diaspora seperti itu juga. Hanya kan tentu timbul pertanyaan kenapa mereka tidak mau balik. Nah, pertanyaan awalnya kan itu disebut dengan brain drain. Ya, brain drain itu artinya para ahli-ahli ini atau yang mempunyai kemampuan yang spesifik, itu dia akan mencari jalan untuk menuangkan apa yang ada di dalam otaknya kan. Dan brain drain ini bisa menjadi brain gain. Betul. Dan salah satu negara di dunia yang sangat memproklamasikan yang disebut dengan brain gain, dream, kan brain drainnya itu dia mau jalan karena dia mau ngambil mimpinya kan. Nah, salah satu mimpi saya itu saya ingin mendapatkan ilmu sebanyak mungkin kan, dan itulah mimpinya. Betul. Dan mimpi itu kalau di Amerika disebut dengan American Dream. Jadi di Amerika semua orang yang di sana itu bisa jadi apa saja, berdasarkan potensi yang dia miliki, tidak terbatas. Betul. Yang berarti di situ ada independensi, ada kemerdekaan untuk menjadi apa saja. Dan tentu kemerdekaan seperti itu membuat banyak ilmuwan di seluruh dunia yang punya otak-otak cemerlang ke Amerika karena dia ingin menggapai itu. Contohnya saya bilang tadi, anak profesor saya di Jepang, walaupun dengan cara apa, karena dia kan alumni Amerika, dia kirim anaknya ke Amerika walaupun biaya pribadi kan. Itu artinya bahwa profesor saya itu punya American Dream. Dia kirim ke sana anaknya. Nah, pada umumnya orang yang sudah ke luar negeri, termasuk ke Amerika itu, dia sudah merasa stabil, survive, hidupnya enak dan sebagainya, tentu kan berat meninggalkan. Nah, seperti saya sebetulnya juga berat itu meninggalkan Amerika. Apalagi keluarga masih di sana karena saya sudah rumah sendiri di sana, ya di tempat yang cukup mewah lah, dan bisa puluhan miliar lah harganya. Terus pekerjaan tetap di sana, terus punya karir di sana, terus anak-anak hidupnya sudah ini, dan tentu kan berat itu untuk ke Indonesia. Betul. Nah, tapi kan ada panggilan masa itu. Masa kamu besarkan negara orang, tapi negara sendiri tidak dibesarkan juga. Dan kebetulan Indonesia memberikan panggung ke saya untuk mengabdi. Jadi saya bismillah, walaupun cukup berat ya berpisah dengan keluarga itu. Tapi
Ya, dengan suasana yang sekarang kan semua serba mudah. Betul. Kita lewat video call, lewat apa, dan sebagai seorang keluarga, kalau saya ke Amerika biasanya bahasa pulang kampung itu artinya saya bisa ke Makassar, kata orang Makassar. Bisa ke Amerika juga ya? Itu cuma 2 jam 10 menit kan kalau ke Makassar. Kalau ke Amerika ya lebih 20 jam, tinggal dikali jam gitu. Ya, jadi sebetulnya ya pastilah ya sedikit banyak walaupun dia sekarang di mana saja, kalau dia pernah lahir darahnya tumpah di Indonesia gitu ya, pernah menghirup udara Indonesia, minum airnya di Indonesia, saya kira sekecil apapun pasti adalah panggilan untuk kembali ya. Dan itu sekarang yang ada di Dr. Taruna. Ada, ya. Ya kan gitu, untuk mengabdi. Jadi sekarang di Indonesia posisi satu yang saya tahu ketua konsil kedokteran KKI ya. KKI. Ya, ketua konsil kedokteran Indonesia. Apa itu? Konsil kedokteran Indonesia itu kalau di Amerika disebut ada yang disebut dengan American State Federal Medical Board. Ya, kalau di sini konsil itu bahasa Indonesianya artinya majelis. Dewan ya. Dewannya dokter, dan dewannya dokter ini lahir berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 nomor 29 yang mengatakan bahwa lembaga ini, konsil kedokteran itu adalah lembaga bersifat otonom, bersifat mandiri, yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Jadi ya semacam sebuah lembaga negara langsung di bawah presiden. Ya. Dan lahirnya bukan karena peraturan presiden tapi undang-undang. Undang-undang kan tentu itu berarti karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa ya. Dan 3 fungsi utamanya. Ya. Fungsi pertama yaitu fungsi yang disebut dengan fungsi registrasi. Jadi registrasi itu adalah meregister dokter itu berdasarkan dia punya kompetensi, punya keahlian atau punya skill tertentu atau tidak di situ. Jadi itu menjadi kunci untuk mendapatkan surat izin praktek. Oh, itu bukan ID ya? Bukan. Kalau ID kan itu organisasi profesi. Jadi itu kalau konsil kedokteran itu lembaga negara. Ya, jadi kalau registrasi mau di praktek segala macam itu justru dewan konsil ini yang mengeluarkan, iya, bukan ID ya? Bukan, konsil yang mengeluarkan. Sertifikasi? Nah, terus yang kedua sertifikasi, salah satunya misalnya Good Practice Standing atau GOV, Certificate of Good Standing, itu konsil. Jadi seluruh dunia kalau dia mau tahu dokter ini bagus atau tidak, dia nanyanya ke konsil. Itu sertifikasinya. Jadi yang kedua fungsinya yaitu pendidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran juga dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu dijelaskan bahwa konsil kedokteran itu punya tanggung jawab untuk mengesahkan standar pendidikan kedokteran, termasuk di dalamnya memberi rekomendasi sebuah fakultas kedokteran mau dibuka atau merekomendasikan untuk ditutup. Atau akreditasinya, walaupun ada lembaga lain yang terlibat ya, seperti Dikti, tapi kan itu saling stakeholder lah. Tapi khusus untuk kedokteran dia pasti harus pakai konsil ini ya? Iya, pakai beda konsil. Dengan fakultas yang lain kan gampang-gampang aja bukanya kan gitu ya? Beda, karena ini kan untuk perlindungan masyarakat. Dokter ini outputnya akan langsung masyarakat. Bayangin minuman, kalau minuman biasa air minum kan, tapi kalau dia minum obat tidak tepat, orangnya kan bisa meninggal. Jadi apalagi kalau sudah bicara suntik, apalagi kalau bicara bedah kan, itu kan tidak boleh sembarangan. Jadi itu dilindungi undang-undang untuk perlindungan masyarakat. Jadi konsil yang bertanggung jawab. Terus yang ketiga pertanggungjawabannya yang disebut dengan pembinaan. Jadi pembinaan dokter ini pada saat dia sudah jadi dokter mau dibina untuk sertifikasi untuk menjadi good dokter yang baik di rumah sakit, tetap dia membutuhkan konsul kedokteran. Jadi kita melihat masih kurang populer. Iya, betul. Kurang populer, tetapi perannya sangat-sangat penting. Kalau di Amerika ini lembaga yang sangat populer sebetulnya. Di Indonesia sejak tahun berapa ya?
Sejak tahun 2005. Dan itu nanti isinya berapa orang konsel ini? Konsel itu 17 orang anggota. 17 orang. Dia akan di priorisasinya 5 tahun. 5 tahun. Ya, sekarang ketuanya Prof. Ya. Jadi 17 orang itu mewakili 2 orang dari Ikatan Dokter Indonesia. Kan majelis kan perwakilan berarti. Ya. Terus perwakilan dari Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia PDGI. Perhimpunan dari Asosiasi Rumah Sakit. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi, terus perwakilan dari Kementerian Kesehatan, perwakilan dari Kementerian Pendidikan, terus ada 3 perwakilan dari masyarakat. Jadi ada 3 orang anggotanya dari 17 itu yang masyarakat, bukan dokter. Sekarang ini ada 1 anggotanya, 1 dari Muhammadiyah, 1 dari Nahdlatul Ulama, dan 1 dari perwakilan ahli hukum, mantan dirjen, mantan rektor ITB. Ahmad, mereka itu yang 17 orang itu anggotanya. Dan kita kan kolektif kolegial. Jadi seperti itu. Dia punya peran dan fungsi. Jadi sangat besar tanggung jawabnya sebetulnya. Iya ya. Besar tanggung. Ya kalau 3 fungsi itu besar sekali. Besar sekali. 3 fungsi: registrasi, sertifikasi, terus pendidikan, pembinaan. Benar. Dan itu undang-undangnya besar sekali. Makanya di situ ada juga kita punya lembaga otonom di bawah KKI namanya MKDK, Majelis Disiplin Kedokteran. Jadi kalau soal malpraktek segala macam tuh di situ. Di situ semuanya. Di situ diadili, di situ pencabutan dan apanya saya yang tanda tangan semuanya. Hasilnya eksekusinya ya. Jadi kalau masyarakat kemudian mengalami malpraktek itu ngadunya ke situ. Itu tempat mengadu yang paling tepat karena di situ sudah ada lembaga pengadilannya, ada ininya, ada organ-organnya. Mengadunya ke sana. Ke sana ya. Ke sana. Waduh, ini banyak yang nggak tahu ini. Iya, makanya ini saya kira pertemuan ini penting untuk kalau ada dari masyarakat yang punya masalah dengan dokter, lapornya ke Konsil Kedokteran karena memang lembaga ini yang berwenang berdasarkan undang-undang untuk proses penetapan. Kita taunya Ikatan Dokter Indonesia aja. Karena gini kan, kalau asosiasi yang lain, misalnya asosiasi pengusaha konstruksi gitu, yang mengeluarkan sertifikat kan dia. Iya. Ya. Terus misalnya PII, Persatuan Insinyur Indonesia, yang mengeluarkan gelar insinyur ya sekarang kan PII. Iya. Nah kita bayangan orang semua tuh tentang dokter ini ID semua kan kayak sertifikat, tapi ternyata kan bukan. Kalau ID keanggotaan dia. Keanggotaan aja ya kayak cuman ini gitu ya. Iya. Nah satu lagi kalau saya tidak salah Prof juga menjabat atau bagian dari apa tuh yang Dewan Vaksin apa? Oh iya, saya di Kementerian Kesehatan itu sebagai konsultan ahli di bidang Badan Pengembangan Penelitiannya. Itu punya tanggung jawab untuk melakukan pemberian masukan kepada Menteri Kesehatan hubungannya dengan vaksin, hubungannya dengan penelitian, hubungannya dengan berbagai macam. Makanya saya juga dikasih tanggung jawab, ada kantor saya yang lain di Kementerian Kesehatan. Oke, nah orang Indonesia karena Prof Taruna sudah menyinggung soal vaksin. Nah, habis ini kita setelah break kita bicara soal pandemi dan vaksin.